Baik, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Restu Wijaya dengan NIM 24050909086. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait eh, tiga kode sorting di Python, yaitu bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Yang pertama ada bubble sort. Nah, ini saya sudah siapkan tiga kode sortingannya. Lalu yang pertama ada bubble sort. Bubble sort ini bekerja untuk logikanya sendiri. Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdampingan dan menukarnya jika urutannya salah. Dalam konteks ini, misal kita mulai hitung dari 46 ke 10. Nah, kan tadi logikanya kan membandingkan dua elemen yang berdampingan ya. Kalau urutannya salah, maka itu ditukar dari besar ke kecil. Nah, dalam kasus ini misal seperti ini nih, ada variabel 46 dan 10, ya kan. Nah, logikanya dua variabel ini akan dibandingkan, teman-teman. Nah, jadi ini kan 46 kan lebih besar daripada 10 ya. Nah, maka si 10-nya ditukar tempat sama yang 46, soalnya lebih kecil. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, setelah dibandingkan dan akan ditukar jika nilainya lebih kecil, dan ditukarnya di sebelah kiri, dari kiri ke kanan, yaitu kecil ke besar. Nah, untuk sintaksnya sendiri seperti ini. Kita pertama membuat bubble sortnya dulu, lalu buat itunya indeksnya. Ini indeks kondingannya. Lalu kita setelah buat indeks codingannya, buat pembandingnya ini di section ini untuk pembandingnya. Lalu untuk for loopnya ini yang swap false dan swap break. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini logikanya ini dibandingkan satu sama lain yang berdampingan. Nah, kalau ketemu yang paling kecil, dia akan langsung ditaruh di sebelah kiri. Lalu dibandingkan lagi sampai urut jadi kecil ke besar. Lalu yang kedua ada selection sort. Selection sort sendiri logikanya itu mencari nilai terkecil atau terbesar dalam array, lalu menukarnya dengan elemen pada posisi paling depan yang belum terurut. Nah, jadi perumpamaannya seperti ini. Kita kan punya ini 5 variabel kan, 5 variabel nih akan dicari angka terbesarnya yang mana sih. Nah, ketika udah ketemu angka terbesarnya yang mana, maka dia akan ditaruh di ujung kanan atau ujung kiri, tergantung preferensi
kita untuk mengurutkannya dari ascending atau descending. Kalau ascending berarti nilai terbesar akan ditaruh di kanan. Dan untuk sintaksnya seperti ini, kita buat selection sortnya terlebih dahulu, terus kita buat range-nya, lalu kita buat pencarinya ini seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, selection sort ini logikanya mencari yang terbesar dahulu, lalu baru ditaruh di pojok kanan atau pojok kiri, tergantung ascending atau descending ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada insertion sort. Untuk insertion sort sendiri logikanya tuh dia tuh menyisipkan satu persatu elemen ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut. Jadi tuh misal kayak gini, ada sebuah array yang udah urut, ya kan? Tapi ada di di bagian depan kan udah urut, di bagian belakang belum urut gitu. Nah, si bagian belakang yang belum urut ini diambil terus disip-sipkan di array yang sudah urut tersebut, tapi tidak ada angka yang sesuai. Nah, contoh aja nih ya. Datanya kan seperti ini. Nah, untuk 11 dan 13 kan harusnya kan kurang lebih urut ya dari kecil ke besar. Nah, logikanya itu mengambil beberapa elemen lalu disisipkan jadi seperti ini. Kita cari elemennya dulu yang belum urut. Dia cari elemen yang belum urut, lalu disisipkan antara elemen yang sudah urut tetapi di tengah-tengahnya tuh masih kosong. Jadi misal nih, yang pertama itu angka 12. Angka 12 nih kan dideteksi tidak urut, maka disisipkan pada angka yang udah urut ini. 11, 12, 13. Lalu hal itu juga berlaku pada 56. Kan 11, 12, 13 kan udah terurut ya kan. 56 sebenarnya udah terurut. Nah, si 56-nya ini dan 11, 12, 13 kan nggak matching kalau diurutin dari depan ya. Nah, makanya salah satu dari ini diambil langsung, lalu diselipin di depan. Jadi bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa juga ke tengah seperti angka 12 tadi. Terus ini untuk sintaksnya, kita buat sortnya, kita buat range indexnya, terus kita buat logikanya. Ketika Y kurang lebih atau sama dengan 0, seperti itu, dan hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 56 diambil disisipkan ke depan, lalu 12 diambil disisipkan di antara 11 dan 13. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.